Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Lia Dewinta. Perkenalkan, saya Nurmawati dari kelas AK 401. Saya akan mempresentasikan data dan ulasan dari judul buku Akuntansi Manajemen Bab 1 Konsep Dasar Akuntansi Manajemen tahun terbit 2022 dan penerbit Seval Literindo Kreasi penerbit Seval. Ulas buku akuntansi manajemen pada bab 1 yang berjudul Konsep Dasar Akuntansi Manajemen secara keseluruhan memberikan dasar informasi akuntansi manajemen yang sangat kuat, serta informasi yang diberikan cukup komprehensif dengan penggunaan definisi dasar pengertian, yaitu menurut Management Accounting Practice MAP dari National Association of Accountants atau NAA. Akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan data, analisis, penyiapan, dan komunikasi informasi finansial yang digunakan manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian. Ini mencakup penyiapan laporan finansial untuk kelompok non-manajemen seperti kreditur, pemegang saham. Selain pengertian juga terdapat fungsi implementasi ruang lingkup perkembangan saran peta akuntansi manajemen yang jelas dan sangat relevan, sehingga buku ini dapat menjadi referensi yang sangat berguna bagi pelajar, praktisi, dan akademisi yang ingin memahami lebih dalam tentang akuntansi manajemen. Menurut saya, buku ini memiliki wawasan yang mendalam mengenai akuntansi manajemen. Namun, gaya penulisan yang baik akan meningkatkan keterbacaan yang efektif agar pembaca bisa lebih mudah dan memahami jika menggunakan kalimat yang lebih sederhana dan langsung, serta paragraf yang lebih pendek dan bahasa yang lebih jelas. Beberapa keunggulan penulisan sangat informatif di mana para penulis telah berhasil mengumpulkan serta menyusun isi materi dengan baik, memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai aspek akuntansi manajemen, memberikan contoh dan studi kasus yang relevan sehingga akan sangat membantu dalam mengilustrasikan konsep yang dibahas dengan cara yang praktik dan mudah diikuti. Penyajian materi yang diberikan oleh para penulis memberikan wawasan yang luas. Banyaknya penulis yang berkontribusi dalam menyusun materi pada buku ini membuat isi buku menjadi kaya serta komprehensif dan menyeluruh karena kombinasi materi dan berbagai perspektif para penulis memberikan rangkuman dan poin penting di setiap babnya, sehingga pembaca dapat fokus dalam memahami materi yang telah dibaca. Namun bab ini akan lebih baik jika kalimat-kalimat yang digunakan cukup kompleks agar tidak cenderung membosankan dan agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang kurang efisien dan kalimat yang kurang efektif seringkali mengaburkan poin-poin penting yang ingin disampaikan. Dengan banyaknya penulis buku ini kadang terasa kurang konsisten dalam penyajian informasi, membuat alur pembahasan menjadi padat dan kurang terstruktur dengan baik. Referensi buku dari Akuntansi Manajemen 2022, Seval Literindo Kreasi. Kemudian ulasan dari artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Bidang Akuntansi Manajemen, penulis Sri Maharsi, Jurnal Akuntansi dan Keuangan tahun 2000, volume 2, nomor 2 November 2000, halaman 127 sampai 137. Ulasan artikel. Artikel ini memberikan wawasan yang sangat informatif mengenai perkembangan teknologi informasi akuntansi manajemen. Artikel ini menyoroti pentingnya berbagai sistem informasi berbasis teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajerial. Menurut Hansen tahun 2000, tujuan akuntansi manajemen menekankan pentingnya teknologi informasi dalam sistem akuntansi manajemen untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan teknologi yang berkembang. Artikel ini memberikan penjelasan terkait pencegahan dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat teknologi informasi. Menurut saya, artikel ini memberikan pandangan yang sesuai dan seimbang tentang dampak teknologi informasi dalam dunia akuntansi manajemen.
Artikel ini sangat berguna bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa yang ingin memahami lebih dalam tentang peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas akuntansi manajemen. Namun implementasi praktek dunia teknologi belum diberi penjelasan yang nyata sehingga pembaca belum mudah memahami secara efektif, dan kurangnya contoh kasus yang nyata pada artikel ini, di mana artikel ini bisa lebih efektif dan edukatif dengan menyertakan contoh kasus nyata dari perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan teknologi informasi dalam akuntansi manajemen mereka. Artikel ini menguraikan beberapa keunggulan seperti pemaparan dan penjelasan berbagai jenis sistem informasi yang digunakan dalam bisnis modern saat ini, memberikan gambaran yang lengkap tentang bagaimana masing-masing sistem dapat digunakan dalam konteks akuntansi manajemen. Artikel ini tidak hanya menyoroti manfaat dari teknologi informasi, tetapi juga mengakui potensi risiko dan kerugian yang bisa timbul, sehingga memberikan pandangan yang seimbang kepada pembacanya. Referensi artikel ilmiah Maharshi S. tahun 2000, Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Bidang Akuntansi Manajemen, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, volume 2 nomor 2, halaman 127 sampai 133. Kesimpulan ulasan kedua sumber, secara keseluruhan, kedua sumber ini saling melengkapi dengan memberikan pemahaman yang sangat baik mengenai akuntansi manajemen baik secara tradisional maupun dengan kecanggihan teknologi modern. Kedua sumber ini memberikan ulasan yang sangat penting, namun dengan fokus yang berbeda. Buku mengenai akuntansi manajemen ini memberikan pengetahuan yang mendalam dan komprehensif tentang dasar-dasar perkembangan akuntansi manajerial dan dapat dijadikan sumber referensi yang baik untuk pelajar, praktisi, dan akademisi. Namun di sisi lain, artikel tentang perkembangan teknologi akuntansi manajemen memberikan perspektif modern yang dapat diintegrasikan dalam akuntansi manajerial. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, artikel ini memberikan solusi mengatasi tantangan yang timbul dalam penerapan teknologi tersebut. Alasan saya memilih buku dan artikel ini, karena di dalam buku ini memberikan pengetahuan dasar akuntansi manajemen yang sesuai dengan bidang ilmu yang sedang saya tekuni. Sedangkan pemilihan artikel tersebut, saya memilihnya agar dapat memahami bagaimana penerapan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam praktik akuntansi manajemen. Dengan demikian, kedua sumber ini memberikan wawasan yang berharga dan kombinasi yang ideal agar memperoleh pemahaman akuntansi manajemen. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.